Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anastasia, NIM C0D023046. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan merupakan istilah bagi pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Artinya, pajak masukan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP tidak bisa menjadi pengurang pajak keluaran. Namun, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Kadang PKP mendapatkan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan, padahal PKP sudah menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN. Ada beberapa jenis PPN di mana PKP membuat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, penting bagi PKP untuk mengetahui prinsip-prinsip faktur pajak yang dapat dikreditkan dan jenis-jenis PPN di mana PKP membuat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Jenis PPN dan pajak masukan di mana faktur pajak yang dibuat adalah faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan antara lain. Yang pertama, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya, tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah pabean sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kelima, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM Pasal 13 Ayat 5 atau Ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP pembeli atau penerima BKP atau JKP. Selanjutnya, cara menghitung besarnya PPh 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dibagi dengan 12 atau budgetnya bulan dalam bagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud kredit pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 21. Bagi yang memiliki NPWP, pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, PPh pasal 22. Pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, PPh pasal 23, potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, potongan 2% berdasarkan sewa, imbalan jasa, serta penghasilan lain. Yang keempat, PPh pasal 24, pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Baiklah, selanjutnya mekanisme pengkreditan pajak. Tata cara pengkreditan pajak masukan berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPN. Pasal ini mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan. Berikut syarat-syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan menurut Undang-Undang PPN. Yang pertama yaitu
pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama tapi masih boleh dikreditkan di masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal dan material. Yang keempat, pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP. Demikianlah presentasi saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.